Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau ngomong soal adili Jokowi itu pantas apa enggak ya, atau mungkin atau enggak ya. Tapi saya sambil makan nggak apa ya, lapar saya, makan nasi dikit sama sayur itu, sayur yang kemarin, sayur apa namanya, digulai ini, rebung bambu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk. Jadi kemarin ada grafiti ya, coretan adili Jokowi itu di berbagai kota, di dinding-dinding kota ya, di Medan, Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Malang, sama tulisannya adili Jokowi. Itu mengingatkan kita di dinding-dinding kota dulu, tembok-tembok ada tulisan merdeka atau mati ya, perlawanan terhadap penjajah ya. Jadi semangatnya semangat satu, menggumpalnya semangat ya, untuk against tuh, melawan sesuatu. Di tahun 45 kan gitu ya, apa forever apa tuh, freedom apa dan lain-lain, dengan tangan mempah dan tulisan-tulisan yang ditujukan kepada rejim pemerintahan Belanda ya. Sekarang ada perlawanan rakyat, tulisannya satu sama, adili Jokowi. Kenapa harus diadili? Ya, asumsinya keputusan-keputusan politik selama 10 tahun itu banyak merugikan rakyat ya. Termasuk IKN yang menghabiskan dana, menghambur-hamburkan dana sampai 70 triliun ya. Satu keputusan politik yang tidak didiskusikan, tidak melakukan partisipasi publik ya, nggak ada amdalnya dan lain-lain, hanya untuk kelihatannya sih pesanan atau dorongan dari pihak-pihak tertentu melalui tangan kekuasaan Presiden Jokowi, dan Jokowi merasa itu cocok dengan ambisi-ambisinya KN. Periode kedua dia meluncurkan program pindah ibu kota, padahal selama kampanye presiden tahun 2019 nggak ada dibicarakan itu. Enak ya. Akhirnya maka anggaran APBN sampai 19% yang tadinya awalnya hanya B2B ya, bisnis antar perusahaan gitu, nggak pakai anggaran pemerintah. Tapi Jokowi ingkar janji, itu yang pertama. Yang kedua, kereta cepat juga begitu, awalnya janjinya nggak pakai uang dari APBN tapi B2B, BUMN Indonesia perusahaannya dengan BUMN Cina, tapi akhirnya pakai anggaran dari pemerintah, dan itu uang rakyat dipakai untuk sesuatu yang rakyat menolak sebenarnya kan. Terus apa lagi? Tuduhan-tuduhan korupsi dan membesarkan oligarki, berkolaborasi dengan oligarki dan juga membangun dinasti politik sehingga membuat Gibran itu menjadi calon wakil presiden melalui rekayasa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90 hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, karena rekayasa paman Gibran atau adik ipar dari Jokowi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, dan terbukti peraturan yang dibuat oleh Anwar Usman itu
melanggar etik dan dipecat akhirnya Anwar Usman itu. Tetapi karena keputusannya itu final dan binding dan mengikat, maka Gibran anak dari Jokowi itu jadi bisa terdaftar di KPU dan kemudian dengan segala cara, dengan instrumen mengerahkan ASN, TNI, Abdesi dan Bansos dalam proses-proses sebelum dan saat pemilihan presiden, maka Gibran menjadi calon, menjadi wakil presiden. Dan oleh majalah Tempo, kelahiran Gibran sebagai calon wakil presiden itu dijuluki dengan sangat sarkastik sebagai anak haram konstitusi. Dan itu Jokowi berperan di situ. Setidak-tidaknya dia tidak melarang satu rekayasa konstitusi atau kejahatan konstitusi. Dan itu tampaknya perlu semua dibuka di muka pengadilan kan, tentang nepotisme dan kebijakan-kebijakan politik dan tuduhan-tuduhan korupsi dan juga pembunuhan yang dilakukan di rejim Jokowi. Menurut Kontras kalau tidak salah ada 50 orang yang dibunuh di luar hukum, unlawful killing. Di zaman rejim Jokowi ada 50 orang mati tanpa proses pengadilan, dan Jokowi mendiamkan pembunuhan itu, termasuk 6 Laskar Front Pembela Islam dibunuh di kilometer 50. Jokowi tidak memblame, tidak mengecam pembunuhan yang dilakukan oleh anggota polisi Polda Metro Jaya. Ini tampaknya layak untuk diseret ke pengadilan, diadili. Soeharto pernah diadili 1 hari dan sampai dinyatakan dia mengalami sakit permanen dan tidak bisa diadili karena penyakitnya itu. Tapi pernah masuk ruang pengadilan 1 hari. Seorang presiden bisa diadili. Sudah ada contohnya dalam sejarah politik Indonesia modern. Bagaimana menurut Anda? Apa yang saya ucapkan tadi, jangan dikomentari, Pak, kalau makan jangan sambil ngomong. Dalam Islam, makan itu harus pakai tangan kanan, pakai bismillah, ambil makanan yang terdekat, kan itu sunnahnya. Makan sambil ngomong kan boleh. Kalau keluarga di Indonesia, anak, bapak, anggota keluarga yang lain di meja makan bareng, emang nggak sambil ngomong? Diem-dieman. Masa saya ngomong sendiri sambil ngomong sambil makan? Nggak boleh. Lah yang nonton makan di rumah masing-masing sambil ngomong. Ini masalahnya bukan saya yang makan sambil ngomong, ini masalah Jokowi layak nggak diadili. Bagaimana menurut penonton? Kurang kenyang, Lek. Lauknya nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga bikin konten, gak usah terlalu serius ya.